Apa sih strategi dia? Nah, kalau Cina, dia sudah jelas-jelas bilang 2049 dia mau negara yang kekuatan nasional itu paripurna. Baik, keren kan, kekuatan nasional paripurna, sistem pemerintahan paripurna. Nah, negara kawasan kita tuh udah jadi makin ramai. Yang tadi cuma ada Amerika misalnya, ada Cina, wah sekarang udah makin ribet. Ada Quad misalnya, kan ada Jepang, India, Australia, dan US yang juga semakin besar. Intinya adalah bagaimana sebenarnya itu harus berjangka panjang, atau seperti pernyataan Pak Jokowi bahwa sifatnya itu harus investasi. Jadi spending pertahanan itu harus menjadi investasi. Pokoknya intinya gini lah, kalau bicara kawasan ini kan karena sekarang Ya, banyak tiba-tiba pertanyaan, ini ada Garuda Shield gitu, kenapa latihan begini, kenapa latihan begitu? Nanti saya cerita aja dulu belakangan itu. Saya cuma mau menempatkan bahwa kita itu ada di kawasan yang sebenarnya bagian dari 9 choke point dunia. Jadi daerah kita itu betul-betul daerah perairan, daerah maritim. Dan artinya kalau secara geopolitik ya kita punya kekuatan menguasai center of communication, menguasai apa sih ruang dirgantara di atasnya. Dan sekali lagi kalau kita bicara domain, ya saya sangat emphasizing pada domain maritim dan domain dirgantara gitu kan. Kenapa? Karena 2/3 kawasan kita ini adalah laut ya. Maksudnya 2/3 kawasan Asia Tenggara itu lautan, dan kemudian 2/3 juga pada Indonesia itu perairan gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang pemikiran geopolitik sebenarnya saya pikir kita mesti paham tentang space consciousness, atau melahirkan bagaimana ruang gitu. Tentang kita mesti paham betul bagaimana ruang itu menjadi penting, yang kalau dalam negara modern itu diwujudkan dalam konsep klaim kedaulatan. Nah, ini tuh ada berbagai beragam kejadian ketika ruang itu bisa bergerak hidup gitu, karena perbatasan itu juga sifatnya menjadi dinamis karena itu gitu. Nah, itu kenapa misalnya kita aware benar dengan Laut Cina Selatan, tiba-tiba aware banget dengan sifat dan ligitan gitu. Itu karena kita masalah space consciousness. Jadi space consciousness is very important. Nah, persoalannya adalah sekarang kalau menurut saya di kawasan kita ini tiba-tiba nih kita, menurut saya ya, tiba-tiba nih kita seolah-olah disuruh bicara tentang ada hegemonic power nih baru lahir gitu. Sebenarnya apa sih hegemonic power itu gitu kan? Kalau kita tiba-tiba melihat Cina itu seperti hegemonik gitu. Nah, menurut saya sih hegemoni itu adalah bagaimana sebuah negara mampu melakukan kekuatan politik, ekonomi, militer, sehingga dia mampu mengendalikan, ya kan, dan budaya juga, mengendalikan satu negara atas lainnya gitu. Kalau kita bicara tentang Yunani kuno dari abad 8 sebelum Masehi, itu udah bicara tentang bagaimana misalnya negara kota terhadap negara kota lainnya. Tapi dalam konteks modern itu bagaimana sebenarnya hegemoni ini artinya sebuah negara dapat memberikan pengaruh geopolitik dalam kancah regional maupun dalam kancah internasionalnya. Nah, kalau kita bicara tentang hegemoni, sebenarnya dari abad 15 loh. Hegemoni itu sudah terjadi gitu, atau contender. Misalnya saja kita nanti saya mau cerita sedikit tentang bagaimana Inggris bisa compare sama Cina hari ini. Tapi intinya mau saya bilang, ketika sebuah negara menjadi atau boleh dibilang hegemoni, menurut saya bukan cuma masalah dia harus kuat secara ekonomi dan trade, tapi bagaimana security elemen negara itu, bagaimana kemampuan production negara itu, bagaimana financial elemen negara itu, dan bagaimana knowledge elemen dari negara itu. Nah, jadi pertanyaannya, Cina ini ancaman bukan sih? Gitu. Kalau saya lihat, Cina itu seolah-olah lahir sebagai kekuatan baru gitu kan. Dan karena dia menjadi demikian kuat, dia jelas sangat berkepentingan memproyeksikan kepentingan dia, baik ekonomi, militer, geopolitik, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dia juga punya status negara industri, dan dia itu juga punya ketergantungan besar pada energi. Itu kenapa dia ingin selalu dapat mengendalikan line of communications-nya, termasuk tadi yang ada di area Laut Cina Selatan. Nah, ini sebenarnya yang dianggap kenapa Cina kemudian ingin klaim Laut Cina Selatan itu. Tapi sebenarnya kan nggak cuma Laut Cina Selatan, ada Tibet, Taiwan, Xinjiang gitu. Itu menjadi masalah juga Cina. Tapi balik ke hegemonic power, saya itu kadang-kadang bingung kalau sekarang Cina tiba-tiba dianggap hegemonic power. Masa sih Cina tiba-tiba dianggap hegemonic power? Kalaupun ia dianggap hegemonic power, terus kenapa? Nggak boleh dia counter hegemonic power lain misalnya. Perancis pernah jadi hegemonic power, kemudian zaman Louis XIV, kemudian waktu Perancis tumbang, Inggris malah. Jadi kalau kita lihat peta, ada sebuah peta ya, peta kuno, menggambarkan Inggris tuh benar-benar menguasai hampir seluruh dunia waktu itu. Dengan benderanya dia itu kan. Sama kalau sekarang kita compare dengan bagaimana Cina dengan semua investasinya ke luar negeri, itu tuh hampir sama. Makanya
dalam konteks hegemonic power Cina, menurut saya Cina itu melakukan apa yang dilakukan oleh Belanda, mirip-mirip ya, mirip-mirip VOC. Jadi trade-nya gitu, ekonominya yang kemana-mana gitu kan menguasai. Bukan hegemonic power ala-ala Amerika Serikat misalnya atau Inggris tadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara itu kita mesti mengerti bukan saja nasional strategi kita, foreign policy kita, military strategi kita, tapi kita juga mesti berani lihat apa sih yang dilakukan oleh misalnya tidak mau disebut hegemonik ya, oleh Cina. Terus kemudian Amerika hegemonik nggak sih dengan dia mau menguasai atau mau terus ada di kawasan dengan kawan-kawannya gitu. Apa sih strategi dia? Nah kalau Cina dia sudah jelas-jelas bilang 2049 dia mau negara yang kekuatan nasional itu paripurna gitu. Baik, keren kan, kekuatan nasional paripurna, sistem pemerintahnya paripurna. Jadi kemudian dia membentuk strategi upaya untuk membuat satu aspirasi nasional, mengabaikan posisi dan kehormatan itulah. Bagaimana kemudian dia bersaing dengan apa yang disebut negara-negara kuat gitu kan. Dan PLE, nah di sini menariknya di 2019 PKC itu menyatakan PLE itu harus terlibat aktif dalam dua hal, dalam kebijakan luar negeri Cina dan dalam bagaimana kemudian meningkatkan pembangunan secara keseluruhan gitu kan. Kalau Indonesia ditanya tujuan keamanan nasionalnya, kita jelas dengan posisi non-alignment kita, kalau kita baca-baca dokumen, kita tuh harus mengcounter investasi, subversi, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, militer, dalam negeri, luar negeri gitu kan. Intinya bagaimana semua kekuatan asing yang langsung atau nggak langsung. Gitu. Nah dulu kita tuh punya difungsi ABRI. Kenapa saya mesti sungging difungsi ABRI? Karena ternyata Cina ini punya apa namanya military civil fusion. Dan kalau kita perhatikan military civil fusion China, itu tuh benar-benar mirip kita dulu di fungsi, sebenarnya mirip-mirip. Tapi dia lebih bagaimana sebenarnya mensinergikan militernya terhadap ekonomi dan pembangunan sosial, strategi keamanan, bagaimana sebenarnya mengarah kepada sebuah sistem strategi nasional yang terpadu. Dan ini sebenarnya bukan cuma mengejar industri, tapi juga menguasai IT gitu. Jadi ada pembangunan ekonomi yang diprioritaskan dan itu dia memberi judulnya modernisasi. Lewat apa? Lewat militer. Karena dia merasa bahwa paling enak mendorong modernisasi, inovasi, teknologi itu melalui kekuatan militer. Gitu. Nah makanya pembangunan Cina didukung modernisasi militer dan anggaran jelas anggaran pertahanan dan juga pada program apa yang mereka sebut program Made in China. Intinya military civil fusion ini betul-betul ada integrated effort ya antara industri, antara sipil militer, kemudian teknologi sipil militer, logistik sistem sipil militer, betul-betul antara sipil dan militer itu bukannya dipisah atau dibagi, tetapi dibaur, exactly seperti DFA. Dan saya pikir ini menjadi satu kekuatan karena kalau kita melihat misalnya instrumen Cina ke luar negeri, itu yang tadi seperti saya sampaikan, dia mirip-mirip VOC, dia tuh punya GFS, joint ventures companies yang disebar kecil dan besar, dan itu betul-betul diawasi oleh tanda kutip ya, dia disebar kemana-mana, boleh menanam modal atau investasi atau apapun, tapi pada intinya modal yang ini adalah kemudian ada apa-apa nih negara protek dia gitu. Atau model 2 misalnya Cina nggak pusing tuh tentang apakah itu kapitalisme atau bukan, tapi yang penting bagaimana dia menjadi organisasi yang dia anggap bisa menyebarkan kekuatan, tanda kutip ya, bukan militer, tapi sebuah kekuatan around the globe gitu. Nah ini harus saya ceritakan karena gini, kita tuh mau bicara tentang total defense Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia. Dulu namanya Sishanka Merata, sekarang namanya Sishanta gitu. Kadang-kadang kita masih bicara cuman civil defense-nya seperti apa, misalnya bela negara. Terus kemudian militernya seperti apa. Ada yang hal lupa misalnya tentang gimana sih psychological defense-nya, gimana sih masyarakat kita tuh bisa dirubah persepsinya. Bahwa kita itu mungkin yang harus jadinya hegemoni di kawasan ini mestinya kita loh. Karena kita pegang tadi yang saya bilang, line of communications atau all laut komunikasi yang menjadi sangat strategis. Bagaimana kemudian kita mampu membangun high-tech defense, misalnya industrial defense. Itu kan mesti betul-betul dipikirkan. Karena kenapa? Kalau kita lihat model Cina sekali lagi, dia itu betul-betul mengaitkan semua policy itu terhadap militer ya. Jadi bagaimana militer itu disebut atau dianggap kekuatan utama yang harus didorong supaya juga ekonominya itu terjaga gitu. Kalau mau dilihat malah Cina tuh selain di Djibouti dia sudah menyatakan ya walaupun belum kita sampaikan belum diiyakan oleh beberapa negara, tapi misalnya fasilitas logistik dia tuh udah akan tersebar. Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia gitu kan, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat, Kenya, Seychelles, Tanzania itu akan menjadi poin-poin logistik atau tanda kutip
base-nya China sendiri. Nah, artinya ada sebuah pergerakan yang saya sebut power projection yang menjadi meluas gitu. Jadi dari kepentingan nasionalnya dia sadar betul bahwa sebuah kepentingan nasional negara tadi yang saya sebut elemen hegemoni, dia nggak cuma ekonomi tapi elemen-elemen lainnya diperkuat. Dan itu didukung misalnya dengan kemampuan air and missile defense, anti-surface gitu kan. Kemudian bagaimana fokusingnya dia tuh kepada information system, cyber, counter space operation. Jadi counter space dia tuh mesti sangat penting. Ini harus saya cerita karena saya mau cerita bahwa ternyata China itu sadar sangat dengan space consciousness. Nah, sekarang Indonesia. Indonesia itu dinyatakan jadi oleh Presiden Jokowi menjadi negara poros maritim dunia itu dari 2014 ya. Space consciousness kita yang mau coba dibangun Presiden Jokowi, kita ini negara poros maritim yang artinya menjadi poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Jadi betul-betul kita harus menggunakan momentum ini hanya bukan cuma menyatakan tempat kita strategis, tapi so what gitu dengan tempat kita yang strategis itu mesti dapat diterangkan gitu. Karena banyak implikasi yang akan diberikan kepada kita dengan kesadaran kita kalau kita tuh menjadi negara poros maritim dunia sebenarnya itu apa. Misalnya bagaimana performance kita, bagaimana kekuatan pertahanan yang mesti kita bangun, bagaimana kemudian doktrin kita mesti rubah, bagaimana penggelaran pasukan juga mesti kita bangun gitu kan. Jadi ada sebuah vision, misalnya kalau tadi Cina 2049. Apa sih vision kita 2045 misalnya? Nah, kapan sih kita mencapainya gitu? Bagaimana kita mencapainya? Nah, menurut saya tadi kalau soal space consciousness, kadang-kadang kita tuh cuma berpikir Indonesia itu kayak di ruang hampa gitu. Kayaknya di luar-luar tuh nggak ada apa-apa yang terjadi karena kita terlalu sibuk ngurusin yang boten-boten lah bahasa kita. Tiba-tiba di seharian saya dikejar-kejar soal warna pesawat presiden. Aduh ngapain sih ngurusin warna pesawat presiden, udah yang lebih tahu kalian tentang itu. Tapi intinya mau ngomong gini, bayangkan kita sibuk liatin Cina ya. Kebetulan kan saya banyak bicara di Kementerian Luar Negeri. Jadi saya banyak sekali misalnya info bagaimana yang saya pernah sampaikan. Prancis itu sudah makin bikin kekuatan hebat, Britain bikin kekuatan hebat, NATO sudah mulai masuk ke sini. Intinya negara kawasan kita tuh udah jadi makin ramai. Yang tadinya cuma ada Amerika misalnya, ada Cina, wah sekarang udah makin ribet. Ada Quad misalnya, ada Jepang, India, Australia dan US yang juga semakin bersatu. Dan yang paling menarik misalnya Jepang dan Amerika itu betul-betul akan mewujudkan konsepnya Shinzo Abe tentang Fusasu no Umi no Mojimare atau apa lah lupa. Pokoknya intinya sama dengan kita adalah Jepang itu harus menjadi kekuatan di dua samudra. Nah, tapi Jepang melakukan itu dengan aliansi yang jelas gitu. Nah, ini mungkin juga harus menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena saya merasa sekarang Indonesia ini sedang ditarik-tarik gitu loh. Kita tuh dianggap harus balancing China, dia hegemonic power. Terus gimana cara kita balancing? Kalau kita tidak melihat ke diri kita sendiri. Nah, menurut saya ada banyak pembenahan yang kita mesti lakukan dengan menggunakan visi poros maritim dunia yang sekarang saya nggak pernah dengar lagi. Makanya saya senang ada Laksamana Ponto karena menurut saya ini kok kayaknya jadi ditinggalkan ya soal visi poros maritim dunia ini gitu. Karena ini menjadi penting sekali lagi bagaimana tadi menghadapi konstelasi kawasan yang semakin menghebat dan yang paling penting nih saya itu ingin tanya mampu nggak Indonesia survive terus sendiri alias bahasanya bilang mampukah Indonesia tetap menjadi non-alignment? Sebab Amerika yang kuat saja dia punya aliansi. Cina, walaupun dia nggak nyatakan ya, tapi aliansi dia itu udah Korea, itu resmi ya, Korut. Tapi yang nggak resminya juga banyak dia punya tanda kutip aliansi. Tadi saya sampaikan beberapa tempat atau negara di dunia udah akan menjadi base of logistik dia atau base dari kekuatan PLA gitu. Nah, Indonesia tuh menurut saya harus betul-betul menggunakan kalau tetap mau non-alignment harus mampu menggunakan dua kekuatan ini dengan baik. Coalition of the Willing, Amerika dan kawan-kawannya tadi aliansinya, tapi juga tetap meraih kepada kelompok Cina dan kawan-kawannya. Makanya kalau saya boleh cerita, misalnya hari ini kenapa semua orang ributin apa sih Garuda Shield Exercise, saya bilang nggak usah ribut, gitu kan? Ya, yang pasti kita mesti seimbangkan gitu. Kasat harus segera menyeimbangkan dengan melakukan juga misalnya Panda Shield, itu kan exercise dengan Cina dengan Rusia atau Dragon Shield dengan China, karena kita tetap harus balance gitu. Melakukan kalau aliansi ya atau kerjasama atau exercise pertahanan ya harus juga merata kemana-mana. Intinya Indonesia ini harus segera menata menurut saya ya harus merubah betul pendekatan reaktif kita dari passive defense itu menjadi agak active defense gitu. Menambahkan misalnya airspace defense, maritime defense kita sebagai elemen penting negara ini mau kemana, kemudian kita baru menyusun roadmap kekuatan kita gitu kan. Dan yang pasti itu doktrin mesti berubah.
Banyak yang komplain sama saya, kok Bu Kony sekarang bicara doktrin pertahanan mesti berubah agak ofensif pasif. Biasanya yang marah nggak setuju ini biasanya angkatan darat gitu. Karena ngerasa, loh ngapain sih tiba-tiba kita jadi ofensif, kita gede banget kok negaranya ngurusin ke dalam aja sudah harus beres. Sebenarnya menurut saya dengan konsep poros maritim dunia itu nggak mungkin kita nggak terlibat dalam maritime airspace superiority di kawasan, atau misalnya bagaimana ADIS kawasan gitu, atau bagaimana lagi maritime identification zone kawasan yang contohnya dilakukan oleh Australia. Jadi memang mau nggak mau kita dituntut untuk menjadi offensive passive defense, yang artinya bagaimanapun ketiga angkatan ini harus menjadi trimantra terpadu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the unified command ya, satu integrated unified command yang betul-betul bisa bekerja bersama. Nah, sampai sini kita baru bicara tentang alutsista. Jadi kalau saya bicaranya itu ancaman dulu, tentaranya mesti seperti apa, perangnya kemana, baru kita bisa ngomong alutsista. Alutsista pun kita nggak bisa tiba akal, oh saya suka itu bagus banget, oh ini tiba-tiba jual murah, oh saya mau. Nggak bisa begitu. Karena alutsista itu ada namanya score system. Kalau kita nggak punya uang, gitu kan kita beli apa-apa itu kita pikirin banget ya. Sama, apalagi di alutsista. Alutsista itu kita ada score system, dan itu ada anomali sekitar 9 ya, dari mulai safety record-nya, commonality-nya, dan lain-lain. Dan ini yang mungkin jadi perhatian saya, kalau Indonesia betul-betul bisa punya uang pinjaman dari mana ya, dari manapun itulah, dan besarnya sangat besar misalnya, maka menurut saya pemenuhan alutsista itu juga harus terukur tadi, kayak Cina di 2030 dia mau jadi apa, misalnya kan 2049 dia mau jadi apa. Sama harusnya Indonesia juga bilang begitu, oh 2030 saya mau jadi apa, nah yang saya mesti beli apa, 2050 saya mau jadi apa, yang saya mesti beli apa. Jadi ada kejelasan kepada rakyat juga ketika uang sebegitu besar digelontorkan, maka juga pertahanannya itu apa sih yang semakin akan kuat misalnya. Apakah kemudian kita bisa beli kapal induk? Ya, dengan angka yang rame-rame kemarin saya kira bisa beli kapal induk malah. Saya sudah hitung dan harganya kita sudah dapat, itu bisa banget. Terus apakah pesawat tempurnya misalnya generasi 4 kah, 5 kah gitu? Apakah Prancis kah atau bukankah gitu? Dan apapun itu yang mau dibeli, ini saya rasa saya cuma mau ceritain aja sedikit. Intinya adalah bagaimana sebenarnya itu harus berjangka panjang, atau seperti pernyataan Pak Jokowi bahwa sifatnya itu harus investasi. Jadi spending pertahanan itu harus menjadi investasi. Karena Presiden Jokowi itu bicara dari 2014 sampai 2017, saya catat ya, banyak sekali betul-betul menekankan kepada pertahanan itu adalah investasi. Nah, kalau pertahanan itu investasi, dari semua barang yang kita mau beli misalnya, berapa pengadaan dalam negeri yang kita mau tetapkan? Ini kan model Cina begitu. Ditetapkan misalnya berapa? Apakah 40% dari alutsista dalam negeri harus punya kita sendiri? Nah, berarti mesti mendorong Litbang Nasional. Berarti Litbang Nasional itu berapa dari anggaran pertahanan yang harus ke Litbang gitu. Kemudian pengadaan luar negerinya berapa? 27% misalnya, 30%. Maka joint development-nya berapa persen? Ini semua mesti clear antara kebutuhan kapal hankam atau alat pertahanan keamanan, kemudian program apa jenis alutsistanya, program pemeliharaan. Jadi semua itu akan kembali menyinggung apa yang saya sampaikan di depan tadi tentang sistem pertahanan keamanan yang betul-betul terintegrasi gitu. Orang semua terlibat, dari kerjasama industri bahan baku, kerjasama dasar komponen misalnya, dan lain-lain. Intinya saya mungkin sudah mau selesai, tapi ini pasti bisa disambung oleh Pak Solangan Ponto. Menurut saya kalau kita bicara tentang space and trade consciousness ya, kita tuh nggak mungkin menciptakan kemampuan letal seperti Cina misalnya mampu itu, atau seperti Amerika mampu itu, jika pertama kita tidak berpikir terintegrasi antara bagaimana bagaimana angkatan darat, laut, dan udara harus kemana, bergerak, tugasnya di mana, proyeksikannya kemana, lalu beli alatnya apa, dan kemudian yang paling penting nggak mungkin itu dilakukan kalau sifatnya top down. Harus bottom up. Kalau kita misalnya saat saya di Israel, saya lihat betul bagaimana IDF itu kayak komandan-komandan skuadron, dia akan report terus pesawatnya apa, makanya mesti diganti apa, mesti dibuat kemajuan seperti apa, karena dari level bawah lah yang ke atas melaporkan kira-kira apa yang di lapangan terjadi, sehingga kemudian mempengaruhi alat-alat pertahanan. Saya rasa itu aja yang mau saya share malam ini, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih, Pastor.